Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di segmen Flexing PC cuy. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Flexing PC cuy adalah segmen di mana kalian ngirimin foto setup, terus kita react sama-sama teman-teman. Entah eh, itu bakal berguna buat gua atau kalian sebagai inspirasi. Oh, ini setup gua kayaknya bagus nih seperti yang dikirimin sama teman-teman, atau kayak oh ini nanti niatan upgrade-nya baiknya ke sini gitu teman-teman, atau enaknya nanti begini begitunya. Itu semua ada di segmen Flexing PC cuy teman-teman. Dan ini sebenarnya segmennya udah lama banget ya teman-teman. Jadi dulu itu namanya adalah show setup cuy. Awalnya di TikTok ya, awal zaman-zaman Covid, per 3 video gue react di TikTok, sampai akhirnya anjir rame juga nih yang ngirim kata gue. Gue bikin di YouTube lah tuh sampai episode berapa tuh? 40 apa 30, 38. Abis itu gue ganti namanya jadi Flexing PC cuy. Karena beda konteks teman-teman. Di show setup itu bener-bener ngerating. Oh ini PC-nya ratingnya 7 dari 10, 8 dari 10 kayak gitu. Nah kenapa dirubah? Karena kayaknya gak usah di rating deh. Semua orang kan punya dana, punya kebutuhan, punya setupnya masing-masing yang emang udah dimiliki gitu. Kayaknya nggak, agak kurang aja gitu untuk gua rating gitu. Dan itu setelah 38 episode ya. Tapi nggak apa-apa guys. Kita udah mulai di sini 9 episode, berarti sekarang kita ada di episode 10 ya. Jadi dari sini sesuai namanya flexingnya, kalian boleh flexingin setup kalian baik PC, konsol ataupun laptop ya, itu bebas. Kalian bisa kirimin ke Discord gue, namanya Gani GP. Kalian bisa cari tuh bit.ly/Discord Gani ya. Linknya udah gue drop di deskripsi harusnya. Nah kalian join ke Discord gua ya. Nih, nanti kalian ambil role-nya, terus di bawah itu ada di tag channel ada Flexing Setup cuy di sini ya. Oke. Gua biasanya bikin konten ini tuh setelah ada yang ngirim sekitar 8 atau 9 atau 10 postingan teman-teman. Jadi nunggu ada yang ngirim baru gue bikin konten ya. Dan semenjak berapa ya? 2023, 2024 ini nggak terlalu rame yang ngirim. Jadi ya nunggu ada yang ngirim aja. Kalau udah ada rame banyak baru gue bikin konten. Jadi buat teman-teman, kalau yang punya setup kirim dong guys. Karena ini bakal bermanfaat juga gitu buat gua sama teman-teman, buat inspirasi setup lah. Sama spek kayak gini kan bisa jadi bahan juga. Apa ada yang harus didiskusikan atau tidak, upgrade-nya enaknya kemana. Terus juga misalkan kalian punya cerita soal PC, kalian bisa drop di sini juga teman-teman ya, sambil nunjukin setup, sambil nunjukin cerita kalau emang ada ceritanya ya. Oke, ini yang sebelumnya ada di sini teman-teman ya, kalian bisa tonton aja videonya. Ada di episode sebelumnya tadi, dari episode 1 sampai 9 ya. Sekarang yang bawah nih, ini gue udah cek sampai bawah, ada 8 atau 9 postingan lah ya. Kita akan mulai dari yang ini. Nah, ini yang pertama ini dari Bang Tiu ya, ini ngirimnya di 16 Oktober 2024 guys. Gila, berarti terakhir bikin tuh di tahun lalu teman-teman ya. Mana tuh? Iya bener guys, 10 bulan lalu guys gue bikin segmen ini. Karena belum ada yang ngirim lagi, jadi tenggelam konten ini ya. Oke, nah ini tuh PC-nya punya Bang Tio. Bang Tio ini salah satu pelanggan gua, teman-teman. Dia udah rakit ke gua sekitar 3 atau 4 PC ya. Nah, ini PC yang benar-benar dipakai harian sama beliau. Oke, untuk saat ini ya gua nggak tahu ya di tahun 2025 ini udah ganti atau enggak ya, karena Bang Tio 2025 terakhir nongol di channel gua di live streaming kapan gitu ya, gue lupa. Dan kadang ini untuk flexing PC ini teman-teman, gue biasanya sambil live streaming teman-teman. Tuh, biasanya sambil live streaming. Cuma untuk saat ini gue lagi rada kurang enak badan, jadi kita lakukannya itu via konten saja, sama aja kok ya. Oke, ini casingnya Thermaltake CTE C700 ya. Ini casing gede guys, gue nggak bohong guys buat teman-teman ya. Ini casing worth it. VGA-nya ngaceng guys, dia berdiri. Kalian bisa cek di konten gue lupa episode berapa. Dia VGA ngaceng berdiri dan berat. Oke, motherboard pakai X670 7800X3D untuk prosesornya. Ini dapat pas lagi harganya masih murah, teman-teman. Belum naik karena kayaknya pas lagi ngirim ini
atau di awal-awal 2025 78 X3 itu naiknya gila-gilaan ya. Dan ini belum ada seri 800 ya, Oktober 2024 harusnya belum ada tuh, X870 tuh belum ada, 9800 X3 kayaknya juga belum ada. Jadi rakitnya spek kayak gini. Ini juga udah beberapa bulan pakai. Dan PC yang ini tuh ada trouble waktu itu teman-teman. Jadi di slot 1 PC nyala tapi nggak tampil ke layar. Akhirnya dikirim ke Nano, ternyata BIOSnya harus diturunin teman-teman. Jadi pas VGA dicolokin di bawah dia nyala, turunin BIOS, nyalain, dipindahin ke atas baru normal. Ya, jadi kalian bisa tonton lah videonya, ada tuh. Gue lupa episode berapa. Mungkin teman-teman ada yang ingat bisa drop di komen tuh ya. Kayak spek kayak gini udah enak banget ya. Arctic Freezer 360, NVMe-nya Crucial T500 1 tera, ini Gen 4 ya, sama harddisk WD Blue. Gue lupa ya masih pakai harddisk ya ternyata ya pada saat itu ya. Oke, soalnya sekarang gue udah nggak pakai harddisk lagi. Kayak ini PSU MSI yang A1000, dia itu PCI 5.0, ATX 3.0 setahu gue, belum 3.1. Karena belum ada kayaknya ya, apa udah ya? Oke. Monitor Lenovo Legion ini juga pernah di-review karena satu gue yang beliin gitu. Bang Tio, gue tuh biasanya kalau ngerakit PC kan PC doang ya, cuman Bang Tio bilang gak mau Bang Gani sama monitor sekalian aja. Karena kebetulan lokasinya dia di Bogor juga. Jadi ya udah deh, sekalian aja lah, mumpung sama-sama di Bogor gitu, sekalian dicek gitu. Ada kontennya juga lah. Pokoknya spek kayak gini udah enak. Kalaupun mau upgrade paling ke 9800 X3D. Ini harusnya bisa di X670 ya. Sama update BIOS. Itu pun kalau mau beliaunya. Ya, VGA 7900 GRE. Mantep nih. Nah, berikut adalah setupnya teman-teman ya. Meja bekas kantor ada 3, kursi makan jati tuh. Nah, ini adalah setup PC-nya teman-teman ya. Ini PC-nya sini teman-teman, VGA-nya ngaceng ya. Dan Bang Tio merokok. Oke, gue sebenarnya kalau rokok gue nggak masalah ya, dan PC-nya juga hitam gitu Bang. Gue lebih ini nih paling nih hati-hati tumpah aja karena amsyong ntar kalau tumpah. Oke. Nah, ini untuk kursinya ya, ada bantalan di sini, ada 3 meja kantor. Yang penting PC-nya nyala. Kalau Bang Tio emang orangnya gak mau pusing guys. Yang penting PC-nya nyala, kebutuhannya tercukupi, buat kerja udah enak, ya wis, enough gitu guys ya. Ini apa ya? Ini kotak sampah kecil atau diffuser atau apa sih namanya, gue lupa deh. Humidifier kah atau apa? Gue nggak paham lah. Tapi gue nggak ngerti kenapa ini ditumpuk di sini. Ini asbaknya atau buat minum ya? Oke, nah ini posisi kabelnya ya. Jadi kalau Bang Tio tuh bener-bener yang penting dia nyala, enough ya. Dan ini udah pakai on off nih stop kontaknya ya. Ini udah enak, teman-teman. Dengan tampilan jendela di sini yang langsung menampakkan Gunung Salak. Epic. Ya. Bang Tio paling PC-nya nggak perlu banyak cincong kayak gini mah, tinggal upgrade prosesor. Itu pun kalau mau rakit baru juga ayo. Beliau soalnya sudah rakit 4 apa 5 kali gitu, 3 apa 4 kali gitu ke gua ya. Mantap lah, ini mah PC upgrade prosesor doang. Atau nggak upgrade juga ini masih enak sih, yakin gue. Selanjutnya, jadi loncatnya Oktober, November, dan memang kayak gitu teman-teman. Ngirimnya nggak setiap waktu itu ada, jadi ada lagi bulan depannya ada lagi. Makanya ini ketunda hampir 1 tahun teman-teman. Dan terkadang ada juga kayak dia udah ngirim nih, terus ada upgrade nih, dikirim lagi, itu juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau misalnya punya setup, kirimin aja guys ke sini ya. Selanjutnya dari Bang Gembels, dari 27 November 2024, Ryzen 5 7600, mantap. B650, mantap. Ini di November juga, gue pede guys, belum ada seri B850, seingat gue belum ada ya. Seri 5000 belum ada, dan di November Desember 2024 adalah titik banyak orang yang mengejek-ngejek Ryzen 7000 sama 4000. Ngapain rakit Ryzen 7000 nanti ada 9000? Tapi itu nggak masalah kalau yang itu. Yang masalah di RTX guys. Ngapain rakit pakai 4000 series 4060 4070 Ti Super Januari Februari ada RTX 5000, pasti harganya turun 4000. Mamam lu naik semuanya. Bahkan kayak 4060 di November Desember 2024 sama sekarang di September 2025 harganya masih mulai kayak kemarin. 5060 aja masih mahal guys. Ya. Ini lebih naik dari tahun kemarin. Jadi buat teman-teman bilang, "Bang, kapan harga PC naik atau turun?" Nggak tahu guys. Kadang bisa murah, kadang bisa mahal. Wallahu alam guys. Makanya lu kalau ada dana
Udah langsung rakit aja guys. Rezeki lu nanti tinggal lu lihat aja apakah lu dapatnya rakitnya di harga mahal atau murah. Yang penting mah ada PC-nya kebutuhan lu tercukupi. Kalau buat gua kayak gitu. Oke. Apalagi nih kita lihat ya. PSU ini oke banget, gua nggak bohong. Tapi dia belum ATX 3.1, belum ATX 3.0 juga. Gua nggak ngerti juga kenapa Fractal sekarang itu nggak bikin ya. Gua nggak tahu bikin, mungkin bikin ya. Cuman gua belum pernah nyoba sampai sekarang si Fractal lagi. Ini waktu itu sering gua pakai. Tapi zaman-zaman kayak 4060 kayak gitu. Enak, garansinya juga panjang. Bagus lagi. Cuman memang dia ini oh bukan deh, bukan Fractal. Fractal mah ditekuk-tekuknya masih gampang guys. Yang agak susah ditekuk apa ya, gue lupa deh. Pokoknya masih enak lah. Cuman sayangnya dia belum ATX 3.1. Dan ketika abangnya pakai 4070 Ti Super, harusnya colokannya udah colokan baru. Colokan baru dengan PSU ini pasti pakai splitter. Oke, Kingston, Seagate, mantap ya. Archer bla 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 bla. Wih, keren guys setupnya guys. Dengan nuansa abu-abu seperti ini. BTW guys. Oke, ini kalau lagi terang kayak gini ya. Oke. Kita ke ininya dulu deh. Gua kan di studio pakai cat warna abu-abu juga, teman-teman ya. Dia tuh begini guys. Bebercak putih begini dan itu sangat kayak shit man, jelek anjir. Itu tuh apa ya? Lembab kah tembok gua atau gimana ya? Maksudnya kan dari awal dicat abu-abu tuh biar rapi gitu buat konten gitu kan biar enak. Tapi makin kesini kayak ada bercak-bercak putih kayak gini anjir. Dicat lagi juga tetap begitu. Apa salah ya cat abu-abu ya atau tipe dinding rumah gua nggak cocok? Berarti kayak gini juga sama. Pokoknya sama kayak gini guys, ada putih-putih gini. Padahal kita ngecatnya sama abu-abu gitu. Terus ini kan lampu udah nyala nih. Sama ini juga guys. Buat teman-teman nih, kalau misalkan kalian ruangannya pengen dicat abu-abu, lu ngasih lampunya sebiji, gelap guys. Masih gelap. Gue di studio tuh lampu tuh ada 2, ada 3 malah. Tapi 2 itu udah cukup terang guys. Kalau 1 tuh gelap. Gitu. Agak remang aja gitu. Cuman ya nggak masalah juga sih kalau lu nggak masalah dengan remang ya fine. Tuh. Oke. Tunggu. Ini XR ya? XR itu ATX. Mobonya mikro kopong dong. Ini nggak terlalu kelihatan lagi. Nah iya guys, nggak kelihatan tapi kopong nih. Oke, sebenarnya nggak masalah guys, casing ATX mobo mikro nggak apa-apa, cuman kopong. Tapi ini ketolong sama VGA-nya gendut, jadi fine. Itu satu. Kedua, balik lagi soal power supply ya. Dia pakai splitter. Dan gue jujur gue nggak menyarankan guys. Gue lebih seneng ganti PSU yang udah ATX 3.1. Ya. Sama kalau udah casing kayak begini, gue lebih prefer water cooling 360 di atas. Sama di bawah 3 fan reverse. Nah ini jangan pakai yang begini, kurang estetik gitu. Kalau misalkan mau upgrade, jadi dari PC abang yang ini, kalau secara spek gue pede deh masih enak. Ini si 76 sama 40 ini masih enak banget sama B650, gak usah di upgrade. Paling upgrade-nya satu power supply. Kalau lu pengen ganti ya ke yang ATX 3.1, gue lebih saran itu FSV Vita GM kayak Perslayer NGDP, Deepcool PN850 kayak gitu ya. Ganti ke situ. Sama water cooling 360 sama 3 fan reverse di bawah. Bisa, sama stand juga masih bisa kepasang kok, tenang aja. Paling itu opsi upgrade-nya. Sisanya overall ini masih enak banget sih. Oke. Dan ini kan dia di November 2024 ya, gue nggak tahu nih sekarang di di September 2025 apa yang terjadi dengan PC ini, apakah sudah upgrade atau tidak, gue belum tahu. Kalau abangnya nonton, coba bang update bang, kirim ke sini. Oke, selanjutnya yang tadi cukup ya segitu ya. Dari abang Molekur Ryzen 7 5000. Oke, kita menemukan rakitan AM4 DDR4 sekarang ya. B5 Pro 4, Corsair, bla 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 bla. PSU udah 850, RM850 tuh udah ATX 3.0 kayaknya ya. Apa belum ya? VGA 3080. Oke. Ini harusnya rakitnya kemungkinan kalau 2024 di Desember tuh harusnya udah peralihan ke DDR5 sih. Kayaknya rakitnya mungkin nggak di sini deh. Kalaupun rakitnya di Desember 2024 ya nggak masalah juga sih, masih fine aja ya. Cuman harus gua kasih tahu, ini sampai ke sekarang juga ya di September 2025 teman-teman ya. Kalau kalian rakit DDR4, apakah masih enak? Masih teman-teman. Mau Ryzen, mau Intel Gen 12, 13, 14, DDR4 masih enak. Tapi ya,
masih enak. Gua aja masih pakai i3 12 sama ini laptop gua tuh masih yang i5 Gen 10. Pokoknya masih DDR4, masih enak banget. Tapi kalau misalkan kayak gini ya, opsi upgrade-nya selesai guys. Lu mau upgrade kemana? Opsi upgrade yang paling ke VGA bisa. Dengan catatan PSU ATX 3.0, 3.1 ini sampai 5080 masih bisa. Kalau dia masih yang 80 plus gold biasa belum ATX 3.1 berarti kan dia nggak punya 12 VPWR tuh. Paling ya 5060 Ti 16 GB. Bisa sih ke 5070, 5080, tapi pakai splitter kayak yang tadi gua nggak nyaranin gitu. Terus misalkan mau upgrade apa? Mau upgrade prosesor. Kemana? Dengan B550 Pro 4. Selesai guys. Ryzen 9 kelabakan mobonya. Mau naik ke Ryzen 7000, 8000, 9000, lu harus ganti mobo plus ganti RAM. Jadi ini kalau mau upgrade mobo, prosesor, RAM ini satu kesatuan teman-teman. Dan rasanya kalau upgrade 3 item ini kayak rakit PC baru. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue kan soalnya sebelumnya pakai 5600X, mau upgrade bingung anjir. Aduh kemana ya? Sampai akhirnya beli tuh mobo prosesor RAM yang sebelumnya dikasih ke adik gue gitu. Karena mau upgrade ke DDR5 ya itu yang dikorbankan gitu. Tapi kalau misalkan abang yang ngerasa ini masih enak, pakai aja bang sampai udah ngerasa kurang banget, baru nanti upgrade. Cuman kalau dari sini palingnya VGA dulu lah, bisa tuh upgrade ke lebih tinggi. Oke, ini dan kawan-kawannya ya, peripheralnya ya, AOC dan kawan-kawannya. Oke, ini PC-nya ya. Ini kayaknya ada 3 gambar yang di grid gitu teman-teman ya. Jujur guys, gue pribadi udah nggak bisa guys ngelihat monitor layar merah begini nih, ngejreng gini. Warnanya bisa gue lihat. Cuma kalau lama-lama gue lihat, misalkan gue lihat nih layarnya merah kayak gini, gue ngeliat ke dinding gue putih kan. Gue di sini ngeliat ke atas, dinding gue tuh jadi ungu anjir. Gue udah nggak bisa, nggak tahu kenapa ngelihat warna merah gini. Mata gue minus sih yang sebelah kanan. Oke. Tapi ya kalau abangnya tahan dengan warna merah nggak apa-apa deh ya. Tapi ini cakep guys, gue nggak bohong guys dengan tampilan begini. Terus ada sticknya, ini Fantech ya bener ya, gamepadnya. Oh iya, WGP 15 EOS Pro. Waktu itu gue beli ini nih, harganya lumayan guys. Oke mantap. Ini fan ke arah sini kan ya? Ini nggak kebalik, harusnya pokoknya anginnya dari bawah, ini angin masuk, set keluar ke sini ke belakang. Ya kalau anginnya udah bener kayak gini nggak apa-apa. Cuma gue agak jarang aja ngelihat fan-nya di belakang dua-duanya. Biasanya kan di depan satu, di sini satu. Mungkin biar gak mentok sama RAM kali ya. Di sini abangnya kagak ngeliatin. Tuh, tapi di sini jaraknya jauh sih. Ya mungkin emang pengennya begitu kali ya. Kalau misalkan mau upgrade ya jatuhnya satu PC bang. Paling kalau kayak gini mah. Tadi ya. Enaknya sih kalau gue ya jadi lu ya jual se-PC rakit yang baru tuh 78 X3D 9800 X3D. Itu kalau mau upgrade. Kalau nggak upgrade juga nggak apa-apa, masih enak banget kok. Pasti masih enak. Lanjut ke abang Corvin. Ini adalah PC-nya. Oke. Serba putih ya, sampai monitor-monitor juga putih. Gokil. Ini ada Gundam ya, dengan ada samurainya. Oke. Ini marmer ya guys ya, kayak tema-tema marmer gitu. Gue nggak tahu deh, emang ada ya guys meja yang emang marmer begini. Nih gokil juga ya, belakangnya ini ada cerminnya. Ini cocok banget sih buat tema putih, jadi clean banget anjir. Oke, casingnya gue nggak tahu ini apa, gue nggak pernah coba. Mobonya ini gue nggak pernah nyoba nih, Steel Legend ini kayaknya gue nggak pernah nyoba. Ini apa ya? Oh ini AMD guys. Kenapa AMD? Karena ketara dari bracket si water cooling Thermalright Infinity 360. Ini water cooling sangat sering saya pakai. RAM T-Force. Ini jelas AMD, cuman gue nggak tahu motherboard apa ini ya. B850 Steel Legend nggak begini. B650 mungkin ya. Di ATX. Oke. Oh iya benar, B650. Gue belum pernah pakai guys B650. RAM 32, speed 6000, Thermalright 360 Frozen Infinity tuh ya. Fan casing Thermalright ya. Ini casingnya apa tadi? Casing NZXT. Mantap. Gila, ini cakep banget ya. Gue kalau gini bang, ini gue rada gemes nih sama ini kan ada apa sih sisirnya ya, comnya ya. Dibalikin bang, jadi itu kan dia ada logo Thermalright-nya bang. Jadi logo Thermalright-nya di depan, ini kan logonya di bawah nih, di belakangnya gitu. Balikin aja bang, biar lebih estetik, tapi itu selera ya. Kalau abangnya nggak terlalu peduli juga gak apa-apa. Oke,
75 bla bla bla, VGA 3060, FSC Vita GM 85. Oh, bekal ini udah. Ini kalau udah nggak enak jual beli 50 80. Udah rudar, PC enak. PS udah yang garansi 10 tahun. Let's go. Mau naik ke Ryzen 9000 bisa, tapi kayaknya harus update BIOS sih. NVMe Gen 5 udah bisa belum ya Steel Legend itu? Mungkin bisa ya, kayaknya. Apa belum ya? Lupa gue anjay. Ini udah mantep lah. Ini kayaknya mejanya tuh set deh guys. Dia meja sama ada cerminnya ini. Soalnya dia pantul ke belakang gini. Gokil. Cakep ih. Putih-putih kayak gitu keren ya. Guys, kalian kalau ngirim foto dari berbagai angle tuh guys, kayak yang ini nih. Dia angle-nya ada, sini ada tuh. Angle deket, angle agak jauh, sama PC-nya, sama dalaman PC-nya. Jadi kelihatan guys. Gue kadang suka ini juga sama meja kayak gitu, jadi bakal kepake tau guys. Kayak gue kayak sama ada foto yang terangnya banget guys. Jadi gue pengen lihat, oh ini kabelnya begini, oh naruh ininya begini. Itu bakal jadi inspirasi guys buat kita sama buat yang lain. Terus juga kayak di desktop, oh abangnya di desktop naruh apa sih namanya, file-filenya atau aplikasi-aplikasinya begini di samping gini gitu. Kalau yang ini dia clean tuh, adanya di bawah doang. Yang ini juga clean, tapi itu balik lagi selera ya. Mantep lah. Selanjutnya update lah ya. Nah, ada tuh yang ngirim update. Berarti kita ke atas dulu guys ya. Nah, ini adalah PC sebelumnya. Oke, gue ingat. Ini ada di episode sebelumnya yang dimana casingnya itu pakai kardus guys. Pakai kardus dan dicat. Tunggu, HP gue bunyi. Ih, kocak banget HP gue, Google itunya suka bunyi. Ih, menyeramkan. Nah, balik lagi guys ke distrak. Oke, ini PC-nya. Waktu itu pakai kardus, dikirim kapan nih? 2023 September tuh. Kita bikinnya setahun sekali guys. September 2023, lalu upgrade di 2020. 5, oh udah 2025 ya. Tadi masih 2024 ya. Oh ini udah Januari, ini Desember 2024, Januari 2025 ya. Nah ini berarti setelah dari September 2023 di Februari 2025 update guys. Nah gitu guys, kirim guys. Jadi kita tahu guys perjalanan PC kalian. Oke, untuk PC-nya memang yang penting nyala aja ya. Ini dengan B85, i5 Gen 4 sama R580 buat ringan-ringan bisa ya. Oke. Ringan, yang penting punya PC dulu aja, karena menurut gua esensi PC itu adalah upgrade berkala, guys. Ya. Memang gua nggak bohong, ketika kita ada bisa nabung lebih, punya dana lebih, ngerakit PC bagus tuh memang enak, guys. Tapi itu akan kalah dengan ketika lu ngerakit PC perlahan, guys. Karena gua juga awalnya mulai dari DDR3 naik ke DDR4, naik ke DDR5, itu nikmat sekali guys proses upgrade kayak gitu tuh guys. Oke. Keycaps belum selesai di amplas. Wah, bisa di amplas kah? Mau sadis bla 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 bla. Meja 130. Nah, ini posisi kabel manajemen teman-teman ya. Tadinya begini, jadi begini guys. Wih, jadi clean tuh. Nah, ini dia PC-nya ya. Casingnya sudah berganti sesuai keterangan di sini nih. Ganti casing, ceritanya pengen bikin casing lagi dari akrilik tapi saya sama. Oh, nah berarti nanti mau ada upgrade lagi nih. Udah ganti casing, ceritanya pengen bikin lagi dari akrilik. Oh, berarti abangnya emang seneng oprek-oprek ya bentukan casing dan kawan-kawan ya. Oke, ini sekarang setupnya sekarang ya. Kalau dari sebelumnya ini jadi lebih enak dilihat bang ya, seperti meja kerja. Ini ada kursi lipat ya. Kursi lipat bukan ya? Pakai kursi Smackdown anjay. Nah, ini PC-nya. Casingnya Paradox Gaming tapi gue lupa serinya apa. Di sini ada baterai vape mungkin. Ada kokokran di sini, ada kipas, ini ada keyboard laptop, ada motherboard laptop dengan hard disk. Handphone, mobile lagi, sama ini keyboard, sama ini apa ya, fan kali ini, kacamata dan kawan-kawannya vape bener. Ada minuman ya buat teman-teman yang naruh minuman di PC di meja, hati-hati. Oke, cuma ngegame biasa Osu, Roblox,
Roblox Frontline dan latihan ngetik aja sampai pegel. Nah, ini udah cukup kayak gini mah, ringan-ringan mah. Nah, guys, gokil. Ada 2 bangkai handphone di sini. Nggak tahu bisanya. Ada foto meme-nya di sininya. Oke. Ini kalau dari sini udah ketarik, abangnya sangat senang sekali oprek ya guys ya. Bongkar-bongkar senang dari jumlah PC casingnya kardus, terus nanti katanya mau akrilik juga. Kita tunggu nanti update ya kalau misalnya jadi ke akrilik ya. Oke. Keyboardnya kenapa diamplas bang? Gue mau nanya deh. Kagak mau ada huruf-hurufnya kah? Ini lagi main Roblox nih. Balap monitor sama ini apa PC-nya 5 Gen 4 sama RX 580. Cuman ini bang ya, buat naruh barang-barang di atas ini, kalau gua saran pindahin deh, sirkulasi anjay. Ini kan di atas buat angin keluar bang. Tuh, kalang sama vape-vape abang nih, liquid-liquidnya. Nah, ini apa ya bang ya? Aku tidak tahu itu apa guys, yang ini guys. Pokoknya ini baterai aja, charger baterai buat vape. Ya. Oke, setidaknya better ya. Sekarang udah ada apa ini namanya ini teh? Yang kayak ini nih guys nih. Aduh gue lupa. Abangnya pokoknya ini DIY parah deh kayaknya ya. Abangnya sangat DIY kalau gue lihat ya, senang bisa bongkar di sini, bisa bikin begini, bikin begitu. Gokil. Tapi ini jujur keren, gue nggak bohong guys. Ini keren anjir. Selanjutnya dari Abang Nyut. Ryzen 7 97X Tray. B850 ProRes Wi-Fi. 70. Oh ini udah enak nih. Apacer Deepcool LT360 nih enak nih. Vita Game 750. Lianli 11 Vision. APNX ada 8. Wah ini kalau gue lihat ya, ini budgetnya ada dikeluarkan buat ini teman-teman, casing sama fan karena lumayan, dan fan-nya ini bisa dibolak-balik guys untuk forward sama reverse-nya. Ini bagus banget nih APNX tuh. Lianli 011 Vision tuh di atasnya harusnya itu tidak ada tempat fan, jadi kacanya depan, samping sama atas. Ya depan, samping, atas bener. Kita lihat ya. Ada setirnya. Nah, kan. Keren Berarti kalau PC kayak gini sirkulasinya itu bawah angin masuk ya guys ya. Standarnya kan samping angin masuk ya, berarti masuk ini keluar di belakang 2. Tapi bisa juga guys dibikin bawahnya masuk, samping sama belakang ini keluar. Itu juga bisa ya. Jadi masuk 3, keluar 5 itu boleh. Karena bagian samping sini tuh sebenarnya fleksibel, mau dibikin masuk keluar serah guys. Tapi kalau gue jadi abang ini gue akan bikin jadi keluar ya. Dan ini karena fan APNX, jadi kita nggak kelihatan gitu ini anginnya masuk atau keluar. Karena memang bagian blade-nya itu kita dapetnya 2, teman-teman. Oke. Di sini nggak dikasih keterangan abangnya. Intake 5, Hexos 2 atau Intake 6, Hexos Intake 3, Hexos 5 gitu. Nggak dikasih tahu sama abangnya. Oke. Cakep guys. Simpel begini ya. Di samping sini ada dus-dus PC-nya. Ini dus Mobo nih. Setir. Abangnya senang main mobil. BTW bang, kalau bisa naruh setir gini bakal ngalangin si mouse keyboard gini nggak ya? Gue tuh kadang suka kepikiran anjir pengen nih punya setir-setiran kayak gitu. Tapi kalau udah nggak dipakai gue taruh mana? Apakah kayak gini nih dipermanen di meja? Kalau dipermanen di meja nggak ngeganggu gak ya kalau misalnya ngetik? Atau misalkan gue lagi mau main Valo, itu gak juga sih, gue nggak main Valo ya. Kalau misalnya Bocah main Valo gitu, si Iko main Valo, ini ngeganggu nggak ya? Oke, di sini saya melihat webcam Streamplify dan mikrofon Streamplify, mantap, enak toh. Oke, ini keren nih setupnya. Ini pakai mousepad gak sih bang? Apa enggak ya? Ya pokoknya begitulah, ini spek PC udah enak banget guys. Opsi upgrade berarti, ini mau masih bagus guys, nggak usah di-upgrade, ntar aja. VG apa sih 90 masih enak, gak usah dipakai, ntar dulu aja, pakai aja ini 5 tahun gitu, ntar aja. Masih enak. Monitornya ini berapa? 30 mana tadi? 32 kah atau berapa ya? 34W30. Ini 30 apa 34 inci nih? Ya pokoknya panjang lah monitornya ya, dengan ini vertikal 24. Oh ya guys, buat kalau monitor 2 biji kayak gini, untuk vertikal gue lebih saranin 24 guys. 27 vertikal begini gede banget guys. Jadi gue tuh monitor utama tuh 27, di sininya 24. Yang di studio gue pakai 27 dan ini 27. 27-nya ini gede banget guys. Gak tau ya, gue masih ngerasa gede banget untuk vertikal 27. Jadi vertikalnya enakan 24.
Cocok tuh sama 27 atau 3 yang panjang-panjang begini, monitor yang widescreen itu enak banget. Oke, lanjut ya. Dari Abang B, izin share PC budget gue dan sedikit curcol. Nah guys, balik lagi ya, kalau misalkan lu punya cerita mengenai PC lu atau backstory mengenai PC kalian ceritain aja guys di sini ya. Oke, kita masuk dari spek ya. 576X B650 Wi-Fi RAM ini. Upgrade ini masih bisa ke Ryzen 9000 guys, tapi kayaknya update BIOS deh. VG oke, PSU juga udah enak banget. Ini upgrade masih aman. Oke, dia pakai cooler tower ya, bukan water cooling. Casing lian-lian cuy. Sama ini fan, montek intake di bawah sama exhaust di atas. Oh iya bener. Nah, kasih keterangan kayak gini guys, yang intake-nya berapa, yang ini di mana, yang ini berapa. Keyboard dan kawan-kawan bla bla bla, gratisan dari headset. Oke. Kita masuk ke ceritanya teman-teman ya, sebelum ke gambarnya ya. Ini gua baca dulu. Jadi gue beli partnya di marketplace Oren di toko Nano Komputer. Oke, ini beli komponen di Nano teman-teman ya. Gue beli GPU dan part lain terpisah. Terpisah tuh maksudnya gimana ya? Terpisah beda check out atau beda toko nih. Kita baca dulu ya. GPU akun istri. Oke, VGA-nya pakai akun istri. Gue beli GPU dan part lain terpisah. Gue beli partnya di toko Oren di Nano. Sisanya akun gue, karena pertama kali banget pakai si Oren. Gue nggak ngeh kalau paket gue itu nggak instan, tapi pakai kurir Oren Express. Oke, dia nggak ngecek dulu pengirimannya pakai apa. Oke, ini yang masih gue tanyakan, ini satu toko atau beda toko nih. Tapi ya udahlah, gue pikir nggak masalah. Jadi gue pesen tanggal 6 Juni malam. GPU sampai tanggal 7. Cepet juga ya. Langsung dikirim tuh. Dan part yang sisanya itu sampai di hari Rabu sekitar setengah 6 sore mau maghrib. Karena gua nggak bisa masang, jadi semua paket belum gua unboxing. Oke, barangnya udah dateng, tapi karena abangnya nggak bisa pasang, jadi nggak dibuka. Niatnya gue bawa aja dari apartemen ke toko, biar nggak repot abis unboxing terus packing. Niatnya gue bawa dari apartemen ke toko. Kenapa? Kenapa dibawa? Kan belinya online. Kenapa dibawa lagi ke toko? Bentar gue baca dulu ya. Hari Kamis gue sebenarnya curiga packingnya pakai gue. Oke. Kalau gue tangkap gini guys ya. Jadi untuk belanjanya, abangnya belanja komponen itu lewat Shopee ya. Ada yang dari Nano, ada yang dari toko lain. Dikumpulin dulu ke rumah dia, baru abis itu dia bawa lagi ke Nano Komputer. Karena di sini keterangan hari Kamis siang gue datang ke tokonya terus mau rakit. Cuma dari tim Nano curiga karena packing paket gue beda dengan packing toko. Jadi disuruh video unboxing. Ya bener guys ya. Jadi abangnya beli komponen, ada yang dari Nano, ada yang dari toko lain. Dikumpulin dulu ke apartemennya. Habis itu dia pergi ke Nano untuk ngerakit dengan kondisi komponennya itu belum di unboxing semuanya. Gitu teman-teman ya. Berarti posisinya abang ini rumahnya mungkin dekat sama Mangga 2. Dia beli online mungkin ngincar cashbacknya atau diskonnya. Oke, dan itu pun gak masalah sebenarnya. Nah di video unboxing, berarti ini di unboxing di Nano nih. Sampai sini gue masih santai-santai aja, nggak ngeh kalau ada plot twist di paket gue. Pas di unboxing ternyata paket gue yang harusnya isinya motherboard dan lain-lain ditukar sama oknum, curiganya kurir. Jadi batu bata dikarungin dan yang harusnya casing ditukar sama bantal kumuh dan helm Cupra. Wah anjir, brutal juga ya. Untung tim Nano nyuruh gue unboxing full, kalau nggak bisa gila gue. Dibantu sama toko, dibantu sama Nano juga buat ngajuin refund. Selama weekend gue gak bisa tidur karena stres weekend 19 kemarin gue juga gak bisa tidur tenang. Iyalah anjir. Hari ini gue rakit di Nano. Jadi abangnya ini
agak ambigu dikit ya untuk kalimat-kalimatnya ya. Sekalian mau rekomendasiin tokonya sih udah bantu gue buat ngurusin sini, semoga makin sukses. Oke, dibantu sama Nano. Oke guys, jadi yang gue tangkap ini ada yang beli di Nano, ada yang beli di toko lain. Cuman toko lain itu nggak disebut sama beliau. Paketnya datang ke rumahnya, terus dibawa ke Nano. Terus di sini Nanonya katanya curiga karena packing paket gue tuh beda dengan packing toko. Nih gue kasih tahu ya, Nano itu untuk packing itu khas banget teman-teman. Jadi dia itu part komponen kita di bubble dulu, terus disatuin. Jadi tiap komponen beda, RAM di bubble, SSD di bubble, Mobo di bubble. Abis itu disatuin jadi satu tumpukan gitu. Dimasukin ke kardus, dilakban-lakban, terus di plastik hitam baru dilakban lagi gitu. Itu khas banget. Jadi part bubble kardus plastik habis itu. Jadi kayak gitu, itu khas dari packing Nano ya. Dan kita nggak perlu nggak perlu mesen bubble atau kardus lagi karena udah disediain sama mereka gratis. That's why gue dari dulu tuh mungkin kalian selalu bilang kayak wah Gani nih dalaman Nano, orang ini Nano, bazaran. Kagak guys, demi Allah deh, kagak ada. Gue bukan orang dalam mereka, kagak ada. Gue juga pelanggan biasa. Dan selama gue udah ngerakit kayak 350 rakitan lebih, ya gue paling nyamannya di situ. Packing gue nggak harus pesan bubble, insya Allah aman, nggak ada guncangan dan kawan-kawan gitu. Bogor Jakarta gue nggak usah pakai kayu. Terus juga kalau ada apa-apa after salesnya enak. Pelanggan gue yang rakit sebulan 2 bulan ada apes, atau setelah 1-2 tahun ada apes, masih garansi, masih bisa dibantuin. Jadi that's why gue pilih Nano gitu teman-teman ya. Ini kalian terserah mau bilang gue gimana ya. Gue belanja di situ. Nah, unboxing full nggak bisa gitu. Dari sini ini PC-nya tuh udah di unboxing komponennya kayaknya dibawa ke toko. Nih kalau gua baca ya. Jadi paketnya belum di unboxing, mau dibawa dari apartemen ke toko biar nggak repot lagi habis unboxing terus packing gitu. Hari Kamis gue datang ke tokonya terus mau rakit, cuman dari Nano curiga karena packingnya ada beda, jadi disuruh video unboxing. Jadi abangnya nggak unboxing dulu ternyata di sini. Oke, unboxing dulu, tapi gue nggak tahu yang unboxingnya apakah di apartemennya atau di tokonya. Di sini nggak ada keterangannya. Intinya dalemannya ini udah ditukar sama oknum, katanya curiganya kurir. Nah, kita lihat PC-nya ya. Kalau PC hasilnya cakep ya. Jadi ini bawah intake, atasnya exhaust ya. Ini sebenarnya masih bisa nih pasang fan di sini. Ini VGA-nya apa dah? RX kah? Oh iya, dia 2x8 pin ya. Oh. Iya. Kalau casing mah udah cakep lah ya, hasilnya jadi isinya. Nyaris gak jadi. Oke, ini untuk setupnya udah cakep lah bang ya. Ada Nintendo Switch, ada gini, clean lah setupnya. Nih gambar yang ini guys. Gila. Batu bata anjir. Batu bata, kain. Ini casing ya. Gila, jahat banget ya. 12 bulan 6 2025. Ih serem banget, gila. Ada ya begitu ya. Nih guys, ini pesan juga nih buat teman-teman ya. Kalau belanja online ya, belanjalah dari official store, itu satu ya. Yang kedua, kalau kalian beli barang mahal, video unboxingin teman-teman ya. Bersyukurnya abang ini langsung ke detect gitu sama Nano. Tim Nanonya curiga karena ada packing paket gue yang beda dengan packing toko ya. Jadi disuruh video unboxing. Di video unboxing abis itu dibantu sama Nano untuk mengajukan refund. Nah, jadi pada saat refund itu kita harus upload video bukti-buktinya yang menyatakan kalau paket kita tuh bermasalah. Cuman memang di sini elunya itu harus sabar guys. Elunya harus tenang dan sabar. Gue ngerti posisi kayak gini, spek kayak gini kan mahal teman-teman. Ih anjay mahal guys kayak gini. Tapi lu harus tenang dan sabar. Kalau misalkan lu tidak tenang, ini buyar guys. Nanti blunder. Yang ada uang lu nggak balik guys. Jadi kita sebagai buyer juga itu harus cerdas gitu ya. Oke. Nah di sini
Untungnya dananya kembali tuh. Setelah dananya kembali, dia akhirnya kayaknya langsung beli di Nano langsung dia tanpa beli online. Gue nggak tahu nih. Pokoknya tuh. Sekarang mau rekomendasi tokonya udah bantu buat ngurus insiden ini makin sukses. No, mantap guys, belanja di Nano mah dibantuin guys. Bahkan sampai lu beli online juga dirakitin. Ini guys, anggaplah ya. Lu beli barang di toko lain gitu ya. Itu belum tentu guys bisa ditolong kayak gini nih. Bisa berantem soalnya guys. Anggaplah si abangnya beli terus bawa ke toko kayak, ih ini paketnya bukan dari toko kita nih, urus sendiri dah sana, kayak gitu. Nah untungnya di sini dibantuin, anjir gokil. Wah anjir gue sedih sih kalau kayak gini. Anjing helm kuproy guys, batu bata, helm kuproy, bantal busuk anjir sama kain. Beda guys, ini packing Nano nggak kayak gini guys. Gue bisa nunjukin gak ya? Masih ada nggak ya gue video-video unboxing komponen? Udah dihapus guys. Biasanya gue suka ngeinin juga tuh, jadi di bubble-nya tebal nih. Jadi dari Nano tuh khas tuh guys. Jadi dia tuh begini dulu nih. Jadi ada kardus, ada kardus coklat dulu tuh ya. Kardus dilapisi plastik hitam. Kardus coklat plastik hitam, terus dalamannya baru ada bubble. Nah gue tuh selalu video unboxing kayak gini juga guys. Ada bubble baru isinya komponen kita tuh. Jadi makanya kalau misalnya kayak gitu harus di video unboxingin. Jadi kalau misalnya ada apa-apa biar kagak amsyong guys. Ih gila guys. Banget ya bang ya. Dari weekend sampai tanggal 19 kemarin gue gak bisa tidur tenang. Ya iya tuh bang, kayak gini siapa yang bisa tidur tenang. Gue ngerti guys, posisi kayak gini memang kita tidak akan tenang dan kita akan stres gitu. Tapi lu harus sabar guys. Lu harus berpikir dengan kepala dingin. Karena kalau lu parnoan, wah itu agak repot guys. Bisa hilang guys duitnya. That's why belanja online lu harus fotoin, lu harus video unboxingin untuk menghindari yang aneh-aneh kayak begini ya. Dan kalau kayak gini ya uangnya balik, di cover sama marketplace sama Shopee biasanya. Harusnya balikinnya covernya full gitu. Dan yang ini kalau dari keterangan abangnya ya, ini ada dari part lain terpisah. Jadi gue beli partnya di marketplace, orang di Noko Nano, gue beli GPU dan part lainnya terpisah. Nah ini gue masih nggak tahu nih apakah dia belinya semuanya di Nano, terus dipisah kayak casing sendiri, mobo, prosesor RAM sendiri, incar cashbacknya, atau pakai 2 akun kayak gini gue nggak tahu, atau ada beda sama toko lain ya. Anggaplah yang pertama dia beda dari toko-toko, jadi ini casingnya di Nano, mobonya di toko A, toko B, toko C gitu ya. Itu tetap harus di video unboxingin, jangan lupa gitu ya. Dan memang gue lebih saranin belanja dari satu toko biar kalau ada apa-apa garansi enak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kayak gini, lo harus tetap tanya juga gitu kayak paketnya bener kayak gini nggak. Untungnya posisi abang ini tuh dia pengen rakit di toko, jadi ketara sama Nanonya kayak, bang kok ini paketnya nggak kayak yang kita packing bang, di video unboxing dia takut ada apa-apa kayak gitu. Ternyata benar guys, amsong ya. Jadi pokoknya kalau kalian belanja online jangan lupa di video unboxingin guys. Ini part PC tuh mahal guys, lu kagak unboxingin amsong guys ya. Dan di sini kalau dari Nano sejauh ini ya guys ya, 300 rakitan gue nggak pernah ada keluhan teman-teman. Jadi ini kemungkinan jelas oknum, tapi gue nggak tahu oknumnya apa. Kemungkinan ya di sini ya, tapi kita nggak tahu guys oknum apa ini ya. Nggak usah saling ngegimana-gimana, intinya kita sebagai buyer, sebagai pembeli harus tetap cerdas lah pokoknya ya. Lu belanja online lu harus siap menanggung apapun yang terjadi. Jadilah buyer yang cerdas, video unboxingin pas datang, simpan semua bukti-bukti. Kalau ada masalah silahkan komplain. Ini tuh berlaku nggak cuma buat komponen ya, anggaplah lu beli makan gitu guys, kayak food kayak gitu, kalau misalnya ada gosong dikit ya nggak apa-apa gitu, mungkin komplain gitu, nanti refund guys, balik. Misalkan kayak lu beli pizza gosong banget tuh, komplain nanti balik dana kayak gitu. Intinya bakal di cover sama marketplace guys ya. Sama
asuransi pengirimannya dicentang, guys. Kan kalau belanja online tuh ada proteksi sama asuransi ya. Kalau proteksi gue nggak pernah centang, guys ya. Proteksi tambahan yang gue centang tuh asuransi pengiriman gitu ya. Oke. Dan ini untungnya balik, guys, uangnya gila. Kalau nggak balik sedihnya minta ampun dah. Ini mahal gitu kayak gini. Oke, guys, kita balik lagi ya ke PC-nya lagi. Kalau posisi upgrade paling water cooling aja sih gua kayak gini mah. Sisanya udah oke. Kalau misalnya abangnya tetap mau cooler kayak gini juga gak apa-apa. Upgrade paling bisa ke Ryzen 9000 sama water cooling tuh ya. Harusnya sih muat ya casingnya ya. Oke. Alhamdulillah ya Bang ya. Nanti ini kan kapan nih? Juni, Agustus, September. Kabar-kabar aja Bang update PC-nya ya nanti di kolom komen. Mantap ya. Sekali lagi belanjalah di toko official ya. Banyak kok guys toko official, cuman memang gua PW-nya di Nano gitu aja. Gua PD-nya di Nano sampai saat ini alhamdulillah gua nggak pernah ada kendala sedikit pun. Semua packing aman. Kalau ada trouble gue dibantuin total ya. Bahkan ini kita dapat testimoni tambahan lagi ya dari Abang B ini ya. Oke. Ini jadi pelajaran juga buat kita ya. Bahkan toko official sekalipun, anggaplah ya, gue nggak tahu ya, balik lagi ini belinya di Nano atau di toko lain ada terpisah. Anggaplah dia beli di Nano, bisa tetap ada oknumnya guys ya. Ada oknumnya di perjalanannya guys, di ekspedisinya ya. Jadi tetap harus jadi buyer yang cerdas teman-teman ya. Oke, ini harus banyak ngomong gue teman-teman ya perihal ekspedisi dan nama-nama toko. Takut salah ngomong guys. Karena nanti ada aja takutnya netizen yang kayak, wah anjir nih gara-gara tokonya gitu. Takutnya kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi biar tidak saling menjelekkan, jadilah netizen dan buyer komponen PC atau apapun yang cerdas. Oke. Serem banget dah ya. Kalian kalau punya cerita-cerita kirim aja ke sini guys ya. Tulis aja sama setupnya. Oke, selanjutnya ini di bulan Juli tanggal 15 dari Abang Nev. Oke, ini rakitan AM4 lagi teman-teman ya. Sekali lagi untuk AM4 itu atau AM4, DDR4 masih enak banget, cuman opsi upgrade-nya nanti mahal. Beli mobo, beli prosesor sama RAM ya. Oke, di sini abangnya pakai B450 sama 5600G. Dari sini kalau mau pakai 5000 di B450 harus update BIOS. Oke. Karena kalau nggak update BIOS nggak kebaca 5000 ya. Oke, dan di sini udah pakai VGA 6600. Kalaupun upgrade-nya paling nanti naiknya ke 5700X gitu. Atau kalau mau lebih tenang ya, jebretin upgrade semuanya. Sisain VGA ganti 7500F itu enak. Oke, ini storage banyak banget ya. 1 2 3 4 5 6. SSD 2, hard disk 4. SSD-nya 500 sama hard disk-nya kecil-kecil nih, 500 GB sama 320. Kalau gua pribadi prefer saran apa namanya? Mending ganti jadi 2 tera deh. Atau 1 tera itu kan lebih enak ya. Tapi balik lagi selera lah. Ini mungkin biar storage-nya CDEFGH. CDEFGH ya. Biar banyak. PS udah 750 80 plus gold, boleh lah. Xiaomi A24 bla 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 sama SPC. Drawing pen, mousepad, mouse, keyboard. Banyak juga ya ini keyboard ya. Ada keyboard IBM. Wah, ini keyboard legend nih. Oke, ini kalau dilihat ya, abangnya sangat main keyboard dan sangat main audio nih. Yang gue pribadi ini sangat tidak paham karena ini pure selera sih menurut gue. Nah, ini dia PC-nya teman-teman. Oke, ada 2 layar, ada sini ada buat audioan teman-teman. Ini keyboard. Ada gelas, hati-hati tumpah teman-teman. Hati-hati tumpah teman-teman, hati-hati tumpah ya bang ya. Oke, ini PC-nya ya. Ada kursi. Gua kemarin guys buka Facebook, ngelihat ada setup, bukan setup ya. Ada orang ngedumel guys. Dia jatuh dari kursi. Lagi pakai PC jatuh dari kursi terus dipoto. Kursi apa gitu, dia misu-misu lah. Terus habis itu update, akhirnya aku ganti kursi gitu. Kalian ada yang ngeliat gak guys di Facebook? Itu cukup rame itu kemarin gara-gara kursi trouble. Bukan kursi trouble, kursinya jatuh aja. Pokoknya patah atau apalah, gue gak ngerti anjir. Modelnya kayak gini guys. Nah ini headsetan ya atau audio-audionya gue sama sekali gak ngerti guys. Ini ada, ini vape ya. Vape. Norak lu bang Gani nyebutnya vape bang, vape. Ya apapun itulah guys ya.
Nah, ini buat audio teman-teman ya. Saya tidak mengerti. Oke, ada pause dengan headset ya. Pause apa? Hiu dengan headset. BTW Bang, jangan ditaruh di atas sini ya kalau PC nyala ya. Sirkulasinya nanti keganggu. Nggak ditaruh kan? Oh enggak deh tuh. Jangan ditaruh di atas PC Bang ya. Nah, ini keyboardnya. Nih ada yang IBM. Nyari keyboard. Ini tuh mechanical kan guys, keyboard jadulnya ya. Gue pengennya punya kayak gini mechanical. Di studio gue ada yang kayak begini nih, yang Logitech jadul tapi membran. Ini membran apa mechanical ya? Yang ini mechanical jelas nih. Nah, ini dia PC-nya, teman-teman. Ini ada harddisk lagi, banyak harddisknya pokoknya ya. Oke. Kalau upgrade-nya paling ya skip VGA-nya, sisanya jual, Bang, gitu. Update lagi, udah ada update lagi apa, guys? Dari Abang Nef masih sama ya ini ya? Abang lagi yang ngirim nih, di Agustus. Monitor Xiaomi dijual diganti ke MSI Optik. Nemu deal murah banget dijual yang Xiaomi. Ditambah bracket. Wih, jadi lebih rapi guys. Ini kan masih pakai itu, sekarang pakai bracket. Anjay. Sisanya sama ya. Nggak ada bedanya, cuma diganti ininya doang ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, sip. Udah ya teman-teman ya. Kita sampai sini ya. Jadi buat teman-teman kalau bisa ada yang mau kirimin aja guys ke Discord ya. bit.ly/Discord Gani, linknya udah gue drop di deskripsi atau nanti gue drop lagi di komen ya. Kalian masuk ke Discord, di sini ada rulesnya, biasanya ambil rollnya dulu. Kalau udah ambil roll, ke bagian bawah di sini ada tag channel flexing setup cuy. Perasaan waktu itu ada yang mechanical keyboard deh ya. Pokoknya kalian bisa di sini ya, di flexing lah. Apa gue minta satuin ya, gue lupa deh. Nanti kalian bisa kirim ke sini, setup PC gini sama deskripsinya ya. Jadi ada deskripsinya, terus dipakainya buat apa. Kirim aja setupnya, mau PC kek, laptop kek, mau konsol kek, kirim aja. Dan kalau kalian ada cerita-cerita kayak gini, kirim aja teman-teman ya. Ini juga kan kayak gini nih, dengan abang siapa nih, abang B ini cerita kayak gini kan, ini kita jadi dapat ilmu tambahan gitu untuk lebih aware lagi dalam belanja online ya. Oke, ini mudah-mudahan tadi gue nggak ada yang salah ngomong ya. Jadi intinya kita harus pinter main belanja di toko official. Pengirimannya mau pakai instan boleh, pakai apapun boleh. Pada saat datang tolong di unboxing, di videokan yang jelas, jangan di-cut. Biasanya mereka itu buat upload videonya itu maksimal durasi 1 menit teman-teman ya. Jadi harus fast hang lah teman-teman ketika pas kalian lagi ngebuka gitu ya. Oke. Ini soalnya rada fatal juga guys, gila guys, yo. Bata, helm kuproy sama bantal, cok. Yuk. Oke, segitu aja ya untuk video kali ini. Hatur nuhun teman-teman, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan teman-teman banyak yang ngirim di segmen flexing PC cuy ini. Jadi kita akan ada konten episode selanjutnya ya, karena kayak gini kita dapat cerita baru guys di sini. Entah setupnya gimana, entah ada perihal PC ABCD itu kayak gimana, semua dari sini ya. Oke, thank you semua, semoga bermanfaat.